Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 dengan materi teks ceramah. Nah, baik, untuk materi selanjutnya kita saksikan slide berikut. Yang pertama adalah pengertian dari teks ceramah. Nah, teks ceramah yaitu teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum, untuk disampaikan di depan orang oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ya. Nah, itu adalah pengertian dari teks ceramah. Nah, selanjutnya kita akan masuk apa sih bedanya antara pidato, khutbah, dan ceramah. Nah, untuk pidato itu sendiri, pidato itu adalah pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Itu adalah pidato. Selanjutnya kita masuk ke khutbah itu sendiri. Khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Nah, itu adalah pengertian dari khutbah. Sedangkan ceramah adalah berisi tentang sedangkan ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isi tertentu yang umum, mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli di bidangnya. Nah, itu adalah perbedaan antara pidato, khutbah, dan ceramah. Sekarang kita masuk ke struktur teks ceramah. Ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembuka atau tesis, yaitu berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Itu adalah struktur yang pertama, yaitu pembuka. Kemudian yang kedua adalah isi atau rangkaian argumen, yaitu berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Itu adalah bagian kedua, struktur yang kedua. Sekarang struktur yang ketiga, yaitu penutup atau penegasan kembali. Ya, merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Nah, itu adalah ketiga struktur teks ceramah. Sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya adalah saya, aku, kami jika mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, dan saudara-saudara. Itu yang pertama. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu adalah banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Kemudian yang ketiga adalah
menggunakan kata-kata yang menunjukkan sebab, akibat, atau argumentasi. Contohnya adalah menggunakan kata dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan yang ketiga dari teks ceramah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang keempat, yaitu banyak memakai kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, dan berpendapat. Masuk ke kaidah bahasaan selanjutnya, yaitu menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Nah, selanjutnya masuk ke ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama adalah ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga adalah terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Dan yang keempat adalah berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, atau kolom komentar atau tanggapan video jika dilaksanakan dengan daring. Sekarang kita masuk ke contoh teks ceramah. Ya, contoh teks ceramah kita menganalisis sesuai dengan strukturnya. Mulai dari yang pertama, yaitu pembukaan. Nah, ceramah ini judulnya adalah pentingnya berbahasa santun. Contoh kata-katanya adalah pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum, kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Nah, itu tadi adalah struktur contoh kata-kata yang merupakan struktur pertama, yaitu bagian pembuka atau pendahuluan. Ya, itu adalah sebuah contoh ya tentang bagian pembuka atau pendahuluan. Sekarang ke bagian struktur yang kedua, yaitu isi atau argumen-argumen. Masih dalam judul yang sama atau topik yang sama, yaitu pentingnya berbahasa santun. Nah, contohnya adalah fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat setempat. Ya. Nah, itu bagian dari isi, contoh kata-kata dari isi atau argumen-argumen. Lanjut ke bagian terakhir atau struktur ceramah yang terakhir, yaitu bagian penutup atau sering disebut dengan penegasan ulang. Contohnya adalah berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak dididik atau dibina berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Nah, itu adalah contoh dari teks ceramah. Terbagi menjadi 3 adat: pendahuluan, isi, dan penutup. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas-tugas yang akan Bapak berikan kepada anak-anak sekalian. Ya.
Nah, untuk materi ini, jika ada yang ingin mau disampaikan, jika ada yang ingin mau dikatakan, silahkan menghubungi kontak di sampingnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Dadah.